Nah, lalu apa improvement yang ada di mobil ini? Sebenarnya secara eksterior nggak ada perbedaan ya, nggak ada tambahan, nggak ada pengurangan juga. Selain daripada pada bagian mesinnya dibuat atau disetting hanya aman untuk menggunakan bahan bakar dengan setan number atau cetane atau setan number lah ya, di angka 51 yang ya itu berarti mobil ini amannya untuk pakai minimal Pertamina Dex. Antara Dexlite dengan Pertamina Dex itu kurang lebih harganya sama ya, di angka 13.000 kalau salah. Dexlite dan Pertamina Dex itu di angka 14.000, ya beda 1.000. Cuman memang jarak antara Solar dengan Dexlite itu di angka Solar 5.100 sekian, Dexlite di angka 13.000, jadi lebih dari 2 kali lipatnya. Jadi kalau misalkan selama ini pakai Pajero Sport Dakar minumnya Solar, tapi ya harusnya gengsi lah ya, masa Pajero Sport Dakar 4x2 masih minum Solar, atau Dakar 4x5 yang varian Dakar lah ya, masa masih minum Solar. Mesinnya udah pakai 4 N15 loh, mesin terbaru dengan tenaga yang cukup tinggi di 18 PS dan torsinya di angka 430 Nm ya, harusnya malu lah pakai Solar. Nah, untuk tampilan mobilnya sih memang masih sama ya, lampunya udah masih pakai proyektor, lalu kemudian ada positioning lampnya yang ada di bagian bawah sini dengan fungsi DRL juga, lalu kemudian untuk lampu sennya dia masih yang bohlam, lalu kemudian ada cornering lampnya dan ada fog lamp di bagian bawah. Dan untuk bagian depannya nggak ada kamera depan kecuali yang Dakar 4x4 Ultimate. Ada sensor parkir 4 di bagian depannya, lalu kemudian di logonya nggak ada sensor kecuali yang varian Ultimate. Dan untuk grillnya, banyak yang mengganti grill mobil ini dengan grill yang ala-ala Alphard ya. Kelihatan keren juga dan kelihatan lebih sangar. Tapi sebenarnya dengan model standar kayak gini juga kelihatan sebenarnya lebih kelihatan mewah dengan model standar. Cuma yang ganti jadi model Alphard, apalagi buat warna hitam itu jadi kelihatan lebih garang ya. Kelihatan lebih garang. Nah, dari sisi samping spionnya masih sama, pakai cover yang warna chrome, lalu kemudian remnya, velgnya juga masih sama, ukuran bannya, motifnya juga masih sama persis, nggak ada perbedaan. Ground clearance-nya masih sama juga, footstep-nya juga masih sama, nggak ada perbedaan. Lalu kemudian di spionnya disematkan lampu sen, ada tombol lock unlock karena mobil ini udah pakai smart key keyless. Di bagian belakang juga masih pakai cakram, nggak ada perbedaan karena nggak ada lagi teknologi pengereman nggak salah selain cakram ya ada di bagian mobil tuh. Untuk di mobil bannya masih pakai yang sama juga. Handle pintunya masih yang warna chrome, lalu kemudian ini production date-nya, shipping off date-nya itu lengkap semua di sini informasinya. Masih pakai kaca film Vicul juga. Di atas ada roof rail-nya, shark fin antena, lalu kemudian di belakang ada spoiler dan ada rear defogger-nya. Ada kamera mundur pastinya dan sensor parkir ada 4 yang ada di belakang juga. Jadi semuanya masih sama dengan Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x2 sebelumnya, selain daripada mesinnya dan sensor-sensornya. Nah, yang menarik sebenarnya dan sekalian kontroversial dan debatable adalah lampu belakangnya yang sekali lagi menurut saya justru malah bagus ya, karena Pajero Sport itu punya ciri khas nggak ya anti mainstream lah. Mainstreamnya lampu mobil tuh model kayak gini nih, ini model memanjang ke bawah ya, unik. Nah, ini masih rada mainstream tapi kelasnya beda, ini expanded cross. Nah, terus by the way, mobil ini ready bos yo. Buat kalian yang tertarik, silakan hubungi kontak kita di deskripsi dan kalian bisa langsung bawa pulang. Bisa untuk pembelian cash dan kredit dan bisa kita bantu untuk proses berkasnya. Bisa dibantu sama tim kita nantinya untuk berkasnya sampai mobil ini diserah terimakan. Nah, di bagian bawah tuh masih sama ya, ada reflektor. Sayangnya reflektornya nggak memanjang dari sini. Kenapa nggak dibuat memanjang aja ya di bagian bawah situ ya? Ini kan reflektor, di sebelah kan reflektor. Memanjang lebih keren. Ada ban serep di bawah, lalu kemudian ada towing di bagian bawah sana dan muffler. Nah, untuk kargo atau tempat penyimpanannya Pajero Sport ini masih sama dengan edisi-edisi sebelumnya, nggak ada perbedaan atau perubahannya. Ada lampunya di sini yang bisa diotomatis on kan pada saat kita buka pintu apapun itu. Di bagian bawah sini tempat penyimpanannya, konfigurasinya masih sama dengan Pajero Sport sebelumnya, termasuk ada tempat penyimpanan kecil yang ada di sini yang posisinya ketutup tuh nggak ada apa. Nah, ini ada tempat penyimpanan loh di sini, nggak sekedar bahan tertutup aja. Dan di sini ada hook atau ada tempat untuk mengikatkan barang di situ. Nah, terus ini biasanya fungsinya untuk tray ya, tapi nggak tahu. Oh, ada tray. Cuman ada coakannya aja.
Mungkin kalau misalkan mau dibeli ya tambahan aksesoris kali ya. Saya nggak pernah lihat bentuk yang aslinya seperti apa. Nah ini yang di bagian yang Dakar 4x2 ini untuk pintu bagasinya dia belum yang electric tailgate. Dia masih yang manual tapi dengan tombol, nggak lagi dengan tuas. Untuk bagian dalamnya itu nggak ada beda juga ya. Yang Euro 4 ini trim pintunya masih sama, warna hitam semua dengan material kulit di sini dan jahitannya asli, kulit juga di sini. Itu masih sama. Di bawah ada botol dan cup holder dan ada lampu penerangan pada saat kita turun, jadi nggak langsung nginjek got. Nah untuk kulitnya, untuk joknya sama, masih menggunakan material kulit ya, kulit jahitan asli. Oh ya, by the way, dengan Euro 4 ini disinyalir atau diisukan tenaganya jadi lebih oke, tarikannya juga jadi lebih oke, dan lebih irit bahan bakar, Jadi sekalipun harga bahan bakarnya jadi lebih mahal, sebenarnya memang nggak lebih mahal ya, karena bahkan untuk Pajero Sport Dakar Euro 2 itu orang-orang udah pada ngisi Dexlite pada umumnya, sekalipun ada 1-2 yang masih ngisi solar. Kesian mobilnya. Mobil dengan teknologi rasio kompresi yang lebih tinggi itu diisi solar, kesian. Apalagi pakai mesin yang 4N15 itu, waduh kesian. Nah jadi sebenarnya antara Euro 4 dengan Euro 2 itu nggak begitu banyak dibuat perbedaan, karena memang pada dasarnya orang pengguna Pajero Sport udah pakai yang minimal Dexlite atau Pertamina Dex bahkan. Nah di situ ada colokan untuk charging, bisa buat charging laptop, bisa buat USB slot. Nah itu, terus ada lampu baca dan akses untuk AC-nya ada di situ, dan di sini ada sunroofnya, nanti kita tunjukin di depan. Untuk kisi-kisi AC-nya masing-masing di bagian pilar samping ya, di atas, nggak di bagian depan, ditaruhnya di samping karena di sini memang ada tempat buat sunroofnya pada saat difungsikan. Nah untuk bagian dalamnya kita tunjukin apa yang beda. Sebenarnya sedikit aja dan udah banyak yang ngulas juga, cuman kita reminder lagi buat teman-teman yang nonton YouTube A4 Otomotif ya. Nah di sini sama materialnya kulit dengan jahitan asli juga, buat sandaran juga sama. Di sini pakai black piano ya. Dan ini handle pintunya sangat besar dan raksasa loh. Jadi kelihatan kayak mendominasi. Ya sedikit menghalangi tangan pada saat kita nyenderin tangan, dan ini mesti masuk ke sini tuh agak menghalangi, tapi so far masih enak. Nah, untuk power window bagian driver auto, yang lainnya udah electric power window, lock unlock window-nya, lock unlock door-nya ada semua. Electric seat-nya pastinya. Untuk sisi driver ya, untuk sisi penumpang sebelah kiri itu masih manual, belum elektrik. Sisi driver yang udah elektrik pastinya. Lalu kemudian ini kita fullkan ke belakang, terus kita coba duduk di atas. Udah hampir maghrib, kita masih mengulas mobilnya. Coba kita tutup dah. Mudah-mudahan masih terang, setidaknya lebih kedap. Nah, ini kita buka. Nah, yang baru daripada mobil ini adalah pastinya di lampunya yang sudah pakai tambahan fitur auto ya di situ. Nih ada tulisan autonya. Yang ini nih, itu tambahan di mobil ini. Jadi pada saat misalkan mobil ini di kondisi agak redup atau agak gelap malam gitu, bisa aktif secara otomatis atau auto kayak gitu. Termasuk di wiper ini ada tambahan fitur auto juga di bagian bawah sini. Kelihatan nggak sih tulisannya? Nih ada auto di situ. Sorry kalau agak gelap ya di situ. Nah itu ada tulisan auto. Jadi itu pada saat hujan, jadi di atas ini ada 2 sensor ya. Sensor di sini, termasuk sensor yang satu ini nih. Nah, salah satunya sensor hujan, yang satunya adalah sensor cahaya gitu. Jadi pada saat hujan misalkan kena sama sensornya, ada getaran hujan tuh kena sama sensornya, jadinya mobilnya membaca bahwa akan ada air hujan gitu. Jadi wipernya otomatis aktif, termasuk untuk sensor lampunya itu. Nah ini juga termasuk tambahan ya. Jadi untuk yang sebelumnya kalau nggak salah itu nggak ada on off untuk electric dimming mirrornya, sekarang udah ada on off nya, jadi bisa diaktifkan dan dinonaktifkan sesuai dengan kebutuhan. Nah itu bos. Oh ya, kok lampunya nyala terus ya? Termasuk yang di belakang tuh. Waduh, ada yang nggak matiin lampu pada saat mobil ini. Tuh ya. Oh iya, ini mobilnya posisinya ignition loh. Waduh.
keren nih tampilan depannya. Sangar bos. Untuk speedometernya udah pakai yang digital kayak gitu. Dan cakep ya. Oh ya, pintu belakangnya belum rapat, sorry, makanya lampunya menyala. Dan di situ ada indikatornya juga untuk pintu belakangnya. Nah, untuk head unit bagian tengahnya udah lebih besar. Untuk AC-nya ini lebih asik untuk dioperasikan sambil kita mengemudi ya pastinya, karena dia modelnya fisik dengan model putaran kayak gini. Terus di bawah ada transmisi otomatiknya. Lalu kemudian udah pakai electric parking brake dengan auto hold, dan untuk kunciannya udah pakai edisi terbaru untuk kuncinya. Dan tempat penyimpanan barangnya kayak gini. Jadi ya so far sih itu perbedaannya dikit aja sebenarnya. Perbedaan untuk yang Euro 4 ini nggak begitu banyak. Sini masih ada lampu baca untuk penerangan. Dan ini benar-benar membuat bagian dalamnya jadi lebih terang pada saat lampunya ini di-on kan. Nah, berhubung ada maghrib, by the way, ada pedal shifter ini, fitur yang sangat nyaman dioperasikan sambil kita mengemudi. Setirnya bisa teleskopik dan udah pastinya ada ininya.